melintasi ruang dan waktu. Kemarin, hari ini, esok dan selamanya. Maka yang lama pun telah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Dalam anugerah Tuhan kita beribadah dan memuliakan namanya di hari pertama tahun 2026. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus sumber kekuatan, ibadah tahun baru 2026 ini kita lakukan. Tuhan menyertai saudara-saudari. Tuhan menyertai saudara juga. Amin. Ya, amin. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyi nyanyian GPM 14, Ku Selalu Ingin Memujimu. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalut syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku tatamu kan abadi selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, marilah mengawali lembaran kehidupan tahun baru 2026. Kita nyatakan pengakuan dan perenungan. Saudara-saudaraku, perjalanan melintasi tahun bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada banyak kisah silih berganti, kisah sukses berbalut luka, kisah kasih berselumutkan duka, semuanya siap menanti. Tetapi kita akan tetap berjalan seiring waktu yang terus berganti. Tiada kata mundur atau berhenti, karena anugerah Allah menyertai. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita memasuki lembaran tahun baru yang terbentang dengan tantangan hidup yang kian pelik. Kita tidak tahu apakah tahun ini akan lebih baik
ataukah lebih buruk dari tahun kemarin? Tetapi kita harus tetap melangkah, sebab Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia setia berjalan bersama kita. Kita menyadari bahwa ketika tahun berubah, usia pun bertambah, dan beban hidup ini nyaris tak kuasa dipikul di pundak. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan memasuki tahun baru ini. Mampukanlah kami untuk melangkah dalam anugerah-Mu yang membarui dan menyelamatkan kehidupan kami. Beta mempersilakan majelis jemaat untuk memperdengarkan kidung pujian di awal tahun ini. Silakan.
Jemaat, kini kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam ibadah tahun baru di saat ini, kami akan dihiburkan oleh berita firman-Mu. Untuk itu kami minta Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang sebentar kami baca dan kami dengar, boleh tertanam di dalam hati, batin, dan pikiran kami, dan boleh kami berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, selaku anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 121, pada ayatnya yang pertama sampai dan dengan ayatnya yang ke-8. Diulangi lagi, Mazmur 121 pada ayatnya yang pertama sampai dan dengan ayatnya yang ke-8. Dan di saat ini kita akan membaca Alkitab secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan jemaat sekalian membacakan ayatnya yang genap. Mazmur 121 dengan perikop pembacaan Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Kita undang seluruh jemaat berdiri. Sambil berdiri kita menyanyi nyanyian yang dinyanyikan majelis tadi. Aku bahagia. Rapnya saja. Ulangi rapnya saja lagu tadi. Aku bernyanyi bahagia. Mulai. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang diperkenankan Tuhan pagi hari ini, yang digerakkan hatinya untuk datang memuji Tuhan di rumahnya yang kudus dalam ibadah awal tahun kehidupan 2026.
Mengapa saudara dan beta harus menyanyi aku bahagia? Sebab kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang siap untuk berjalan bersama kita sepanjang perjalanan tahun kehidupan 2026 yang masih menjadi rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, di awal tahun ini. Apa yang nanti besok. Akankah kita semua ini dan semua yang tadi malam itu penuhi ruang peribadatan di sini dan dikasih karunia. Bahkan di seluruh kota ini di jemaat-jemaat gereja Protestan Maluku. Akankah semuanya pun akan tiba di akhir tahun 2026 dan mengawali tahun kehidupan 2027. Liturgi yang disusun oleh Sinode GPM ini bilang begini, anugerah tersedia bagi siapapun yang datang dalam harapan dan percaya kepada Tuhan. Anugerah tersedia bagi mereka yang bersyukur di dalam namanya. Anugerah kekalnya melintasi ruang dan waktu kemarin, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Tidakkah saudara merasa berbahagia? Tidakkah saudara merasa bersyukur? Tidakkah saudara merasa beruntung? Punya Allah yang peduli, yang menjanjikan bahwa aku akan berikan harapan. Aku akan berjalan bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan itu pula lah yang dirasakan oleh penulis Mazmur 121 ketika ia dari kampung ke kota Yerusalem. Melintasi gunung, padang belantara, hutan-hutan, pohon-pohon yang tinggi, lembah dan bukit, sungai dan segalanya. Melintasi daerah-daerah rawan, perampok, pencuri, binatang-binatang buas, ya, dan semuanya. Lalu sejenak ia memandang semua itu. Dari atas ketinggian ia memandang semuanya itu. Lalu ia bertanya dalam sebuah perenungan yang luar biasa, dari manakah datang pertolongan kepadaku? Wahai orang-orang yang hari ini datang di sini, di rumah Tuhan ini, dalam ibadah awal tahun 2026. Tahukah saudara bahwa yang memungkinkan saudara hari ini ada seperti ini di sini? Bukan Swangi, bukan tete nenek moyang, bukan orang mati-mati, bukan juga siapa-siapa. Bukan tentara, bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan gubernur, bukan wakil gubernur dan segala macam. Tapi Tuhan Allahmu, Allahku di dalam Kristus Yesus. Pemazmur memandang semuanya. Orang bisa saja mengatakan bahwa beta pun gunung, beta pasti selamat. Sama dengan orang Nusa Laut membanggakan pulaunya sebagai tempat datu-datu yang membawa berkat untuk mereka. Tapi benarkah bahwa berkat yang mereka dapat dan alami dalam hidup ini? Benarkah kekuatan kesehatan dan kehidupan yang kita alami sepanjang 365 hari di tahun 2025 adalah dari gunung-gunung itu, dari bukit-bukit itu, dari pohon-pohon raksasa itu, ataukah dari Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk saudara dan beta? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa pemazmur mengungkapkan apa yang diungkapkan dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan aku bertanya, dari manakah
datang pertolonganku. Orang-orang kala itu, di masa itu, di dunia tempat di mana pemazmur juga ada, dan daerah yang ia lintasi adalah penyembah-penyembah berhala. Yang meyakini bahwa mereka bisa selamat ya, melintasi gunung, bukit, lembah, hutan yang penuh dengan binatang-binatang buas karena dewa, karena Baal. Tapi pemazmur menantang mereka bahwa pertolonganku dari Tuhan. Tuhanlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang membuat saudara dan beta ada sampai hari ini. Dan beta pendeta Tose Antun Tetelepta merasakan sungguh setiap tanggal 29 Mei 2025 itu hari kematianku. Dan jika hari ini beta ada di sini di tahun baru 2026 dan berdiri di atas mimbar ini untuk melayani Bapak Ibu dalam kebaktian awal tahun ini dan menyampaikan pesan firman Tuhan ini bukan karena siapa-siapa. Bukan karena beta hebat dan beta kuat. Bukan karena dokter itu yang menangani beta, tapi karena Tuhan yang masih sayang beta dan masih memungkinkan beta untuk bisa tetap terpelihara hidup sampai oras ini. Oleh karena Tuhan, maka benar sekali langkahmu, langkahku, telingamu, telingaku mendengar panggilannya lewat dentangan bunyi lonceng gereja awal tahun 2026. Sio kasihan, dong yang mabuk, dong yang mengantuk, dong yang pagi hari ini tertidur lelap. Saya akan Tuhan bilang ini. Beta takut jangan sampai Tuhan menyesal untuk menghidupkan mereka. Beta sangat takut Tuhan menyesal menghidupkan mereka di tahun baru 2026. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Yang mungkin merasa hebat, luar biasa, kaya kah, pangkat tinggi kah, jabatan kah, sehingga mereka santai saja, seperlu. Tapi gereja sadar, GPM sadar lewat liturgi ini yang mengatakan bahwa anugerah tersedia. Anugerah tersedia bagimu, bagiku, bagi kita semua yang pagi hari ini datang bersyukur kepada Tuhan, mencari Tuhan, untuk mengawali perjalanan kehidupan dirimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan anak-anakmu, dan masa depan mereka. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dan karena itu tadi memulai kebaktian ini, beta tanya ini ada, saya ada paduan suara, saya ada solois, saya ada segala sesuatu. Dan karena itu beta bilang, tolong Bapak Ibu majelis jemaat menyanyi. Kebetulan KMJ masuk lagi, beliau mendukung sepenuhnya. Ini umat seperti apa? Padahal tadi malam itu khotbah KMJ yang sangat keras, yang mestinya menggugah jemaat ini. Kemarin beta tanya di tanggal 25 Natal pertama, beta tahu yang susun jadwal ini taruh beta di Natal pertama dan taruh beta di tahun baru ini untuk menyampaikan pesan Tuhan Allah ini. Semoga yang bertelinga sadar dan yang punya hati insaf bahwa kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Profesor Dr. A.N. Langit Dr. A.N. Rajawani, ahli perjanjian lama, orang Ambon dari Haruku, ketika pulang menyelesaikan pendidikan doktor di Jerman, lalu beliau bilang di mimbar gereja Maranatha, beta masih ingat saat itu antum bilang bahwa sadarilah bahwa di dunia ini pada umumnya dari utara, selatan, timur, barat, dari Amerika, Belanda, Jerman, Spanyol sampai di tanah Maluku, Tuhan punya kuasa. Dan beliau pertegaskan tidak ada daerah bebas Kristus berkuasa. Waktu itu terkenal di Ambon ini daerah-daerah bebas beca. Jadi ada daerah di mana beca sampel masuk.
waktu itu. Nah, yang hidup di zaman itu termasuk Bapak Ibu dan Beta tahu persis bahwa ada daerah-daerah yang memang beca yang boleh masuk. Boleh, silakan. Tapi ingat, orang Kristen, gereja Kristus, jangan sampai ada wilayah atau daerah bebas Kristus berkuasa. Kalau daerah bebas Kristus berkuasa, berarti setan berkuasa. Lebih dari itu, Swangi berkuasa. Semoga di jemaat kategorial, jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas, tidak ada daerah wilayah Swangi berkuasa. Tidak ada daerah setan nenek moyang berkuasa. Tidak ada daerah di mana pemabuk berkuasa, tapi Tuhan Allah berkuasa, Kristus berkuasa. Dengan meyakini kuasa Tuhan Allah dan kuasa Yesus, beta percaya bahwa seperti saudara berjalan dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, lalu dengan tegap, sehat dan kuat melangkah di awal tahun 1 Januari 2026. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, akan menjaga, menyertai dan melindungi Bapak Ibu, saudara-saudara dan beta. Akan menjaga, melindungi seluruh jemaat Tuhan di jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Tidak orang yang lebih berkuasa menyandingi kuasa Tuhan, siapapun dia, presiden, bahkan Presiden Amerika Jimmy Carter sekalipun tidak punya kuasa. Termasuk Netanyahu juga tidak punya kuasa. Keberhasilan semuanya itu dari Tuhan adanya. Dan kita harus yakin seperti itu. Dan jika saudara dan beta yakin seperti itu, mestinya, sekali lagi, mestinya mengawali kehidupan baru tahun 2026 dalam iman, kepercayaan, dan sesuai dengan liturgi ini, di mana Tuhan bersedia berjalan dan akan menjaga kita. Saudara ada di sini, bukan tidur terlelap karena mabuk di sana. Dan beta juga mudah-mudahan jangan ada yang mau pukul lagi ini, ya, anak-anak jadi bimbang dan hilang harapan karena bapak mabuk, baklai dan mama gak kacau. Mudah-mudahan tidak ada di jemaat ini seperti itu. Dan kiranya kalau yang tidur pun karena mabuk, mudah-mudahan dia sadar setelah ini bahwa itu salah. Dia harus segera berubah kalau dia mau hidupnya dijaga Tuhan, hidupnya dikawal Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Lebih dari itu, hidupnya, dirinya, rumah tangganya, anak-anaknya, masa depan mereka dijaga, disertai, dan diberkati Tuhan. Penegasan Pemazmur 121 yang menjadi bahan perenungan kita di awal tahun bersama Gereja Protestan Maluku, ini luar biasa, ini sangat luar biasa. Hendaknya menyadarkan Bapak Ibu dan beta supaya dalam hal apapun, kerja sengsara bagaimanapun, termasuk kerja pastor ini, katong tetap sempurna lepaskan Tuhan dari katong hidup. Sebab hidup ini menjadi teka-teki. Akankah ada hari esok yang menyenangkan? Akankah ada masa depan yang penuh bahagia dan sukacita? Akankah ada damai yang terus mengantar perjalanan kehidupan kita? Tapi yakinlah apapun keadaannya, jika Tuhan bersamamu, kita semua akan selamat menjalani 365 hari di tahun 2026, dan kita pun akan tiba di akhir tahun ini dalam keadaan seperti itu, dan ada dalam sukacita mengawali tahun kehidupan 2027. Semoga yang bertelinga sadar, ya, baca ulang-ulang Mazmur 121 yang mempertegas, ya, pernyataan iman dari pesiara, orang yang melakukan perjalanan siara ini. Sungguh luar biasa. Karel Barth, ya, ahli teologi orang Jerman itu mengangkat bahagian dalam sebuah tafsiran perjanjian lama, Mazmur 73 sampai dengan Mazmur 130, tentang luar biasa Tuhan kuasa
yang melampaui segala kuasa dunia, kuasa setan, kuasa berhala, kuasa nenek moyang, dan kuasa-kuasa lainnya yang sering orang andalkan, termasuk kuasa pangkat, jabatan, harkat dan martabat, titel dan gelar, harta dan kekayaan, semuanya tidak berarti. Semuanya hampa dan sia-sia. Tidak ada kebahagiaan di balik segalanya. Kebahagiaan ada bersama Kristus Tuhan yang bangkit, yang bersedia menyertai kita. Ialah Immanuel, Allah menyertai kita sampai hari ini dan akan terus berjalan bersama kita. Berbahagialah kita semua yang sadar dan selalu minta Tuhan Yesus antar katone ketumpu anak-anak menjalani kehidupan di tahun kehidupan 2026. Demikianlah khotbah singkat ini. Tuhan memberkati semua telinga yang mendengar. Simpanlah baik-baik dan teruskanlah suara ini kepada mereka yang tidur lelap pagi hari ini. Amin. Selanjutnya kita mengundang Penatua Ahli Nunumete untuk memperengarkan kidung pujian. Berlalu, namun kau selalu
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapak Penatua Ahli. Hendaknya kiranya kita maknai lagu pujian itu, dan karena itu jangan pernah kita lupa bahwa ada satu penjaga yang setia, tidak tertidur, tidak terlelap. Ia menjaga dan melindungi kita dari sengatan matahari di waktu siang dan bulan di waktu malam. Sadarilah bahwa sengatan matahari di siang hari dapat menyebabkan radang otak dan panas tinggi, sedangkan sinar bulan di waktu malam itu bisa mendatangkan panas, kusta, terutama sakit jiwa. Ini Karir Bart bilang. Dan ketemu sadari itu, kalau kita punya Tuhan sebagai penjaga, ya, yang tidak pernah tertidur dan terlelap, maka kita tidak perlu takut pada sengatan matahari dan pada sengatan bulan di waktu malam. Saudara aminkan itu? Amin, puji Tuhan. Kini diberi kesempatan, saya beta undang semua berdiri. Dalam keyakinan seperti itulah, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja dan orang percaya menerusi waktu dan tempat, khususnya di awal tahun kehidupan 2026, 1 Januari ini. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita datang pada persembahan syukur, beta mempersilakan Sektor Melati yang punya tanggung jawab pelayanan hari ini untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya.
Jadi hari ini karena umatnya lemah, tak tidur karena mabuk, maka majelis bertanggung jawab untuk menyanyi dan mengisi ibadah ini sehingga ibadah ini tidak sepi. Aku termenung di bawah matahari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku, sabda-Mu bagai air yang
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut dengan persembahan. Majelis bertugas, silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, dengarkanlah anjuran Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masukkan ke dalam perataraannya. Mazmur 96 ayat 8. Mari kita memberi dengan sukacita yang tulus. Jangan karena terpaksa, melainkan dengan sukacita, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Sambil persembahan dipungut, kita menyanyikan nyanyian GPM nomor 212 ayat 1 dan seterusnya. Kumpul cengkeh, kumpulin nyanyian syukur, coba rekeng, cobanya lawange. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebanya Yesus. Ikan kawang supono di dalam jaring, arombai su hampir tak balik. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebanya Yesus. Bunga pala di pohon barangke-rangke, sagulimping supono di dulang. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebanya Yesus. Dari dulu su ada persekutuan yang berdiri atas firman Tuhan. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebanya Yesus. Kumpul cengkeh, kumpulin nyanyian syukur, coba rekeng, cobanya lawange. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dan kebanya Yesus. Ikan kawang supono di dalam jaring,
Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dangke banyak Yesus Bunga pala di pohon barangke-rangke, sagu limpe supodo di dulang. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dangke banyak Yesus Dari dulu su ada persekutuan yang berdiri atas firman Tuhan. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dangke banyak Yesus Kumpul cingki, kumpul nyanyian syukur, coba rengke, coba nyala wangi. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dangke banyak Yesus Ikan kawang supodo di dalam jaring, arobai so amper tabale. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dangke banyak Yesus Bunga pala di pohon barangke-rangke, sagu limpe supodo di dulang. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dangke banyak Yesus Dari dulu su ada persekutuan yang berdiri atas firman Tuhan. Syukur akang par Yesus, syukur jang putus-putus, bilang saja dangke banyak Yesus Jemaat diundang berdiri. Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk di hari ini Tuhan, di tahun 2026. Untuk itu Tuhan Yesus Bapa di sorga, telah terkumpul di hadapan-Mu persembahan-persembahan syukur kami
Kami mohon Tuhan mau terima itu. Dan Tuhan mau memberkatinya untuk pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita akan berdoa syafaat dan syafaat kita akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Puji dan syukur dari kedalaman hati kami umat-Mu yang Tuhan sayang, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Sepanjang 135 hari di tahun kehidupan 2025. Dan yang saat ini Tuhan kami mau dan sedang ada di hari baru, tahun baru 2026. Semoga seperti 365 hari di tahun 2025. Demikian pula lah 365 hari sejak hari ini sampai akhir tahun 2026. Kami mohon Tuhan tetap setia berjalan bersama kami. Mazmur 121 menguatkan keyakinan kami. Tuhan adalah penjaga. Tuhanlah ada naungan kami. Sehingga matahari tidak akan pernah dapat menyakiti kami. Bahkan membunuh kami. Demikian pula bulan di waktu malam. Tuhan menjaga kami dalam seluruh aktivitas pelayanan khususnya, aktivitas dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, suami istri dan anak-anak, aktivitas dalam kehidupan berbangsa bernegara di pusat, di Maluku, dan di seluruh dunia. Tuhan bersama kami. Semoga ya Tuhan, seperti Tuhan telah menjaga, memelihara dan melindungi kami, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, menyelamatkan kami dari rupa-rupa tantangan, hambatan, ancaman di tahun 2025. Demikianlah kiranya kasih sayang dan penyertaan Tuhan akan menyertai segenap perjalanan kehidupan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, jemaat gereja Protestan Maluku dan umat Kristen di seluruh dunia, dan kami semua khususnya dalam jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Semoga ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami yang hari ini diberkati Tuhan melalui berkat kebaktian ibadah awal tahun ini dengan janji-janji penyertaan-Mu akan terus memberi kami kegirangan, sukacita, damai sejahtera untuk tetap ada dalam kehidupan yang selalu mengingat Tuhan dalam doa, dalam kebaktian atau ibadah-ibadah. Dan kami berani untuk memutuskan tak akan pernah tertidur untuk tidak mendengar lonceng gereja berbunyi memanggil, baik untuk ibadah maupun untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama kegiatan pembangunan pastori yang sementara ini dilakukan. Diberkatilah umat-Mu ya Tuhan, yang dengan sukacita pagi hari ini bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 365 hari di tahun 2025, sambil memasrahkan diri ke dalam tangan Tuhan
bersama pemazmur yang meyakini bahwa pertolongan cuma dari Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan untuk kehidupan kami dan keluarga rumah tangga kami dan anak cucu keturunan kami. Kami para pelayan Tuhan, ketua majelis jemaat, kami para PHMJ, para majelis, para pendeta, penatua, diaken, dan seluruh unsur-unsur pelayanan di sektor, di unit, di wadah-wadah pelayanan, dari anak, remaja, pemuda, laki-laki dan perempuan. Kami semua menyatukan hati untuk giat selalu dalam kasih sayang Tuhan, dalam kebaktian, dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, ya, dengan sukacita, tidak bersungut, bahkan tidak tertidur dan terlelap karena mabuk. Tapi kami menjadi orang-orang yang insaf dan sadar, karena kami punya Yesus yang juga tidak pernah tidur dan terlelap dan tidak ingat atau lupa akan kami umat-Mu yang senantiasa berharap pada perlindungan dan kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami ada di sini sebagai umat-Mu. Terimalah rasa syukur dan sukacita kami yang berkebaktian ini. Dan kiranya kebaktian atau ibadah ini menjadi berkat untuk kami, untuk keluarga kami, rumah tangga kami, jemaat kami, sektor kami, unit kami, wadah-wadah pelayanan, bahkan daerah ini, bangsa ini, dan dunia ini. Dunia yang terselamatkan oleh kuasa-Mu, kuasa-Mu yang melindungi, menjaga, memelihara. Di tengah-tengah sukacita memasuki kehidupan baru di tahun baru 2026, kami sadari bahwa ada saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Jenny Pormes di rumah, Ibu Sus Sihayam di rumah sakit, dan mungkin saja ada yang lain yang tidak sempat kami ketahui, tapi yang kami yakini Tuhan tahu pasti siapa, di mana, sedang, mengapa, dan bagaimana. Tolonglah mereka semua ya Tuhan, supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang bimbang dan putus asa diberikan ketetapan hati dan harapan. Semua yang mabuk menjadi sadar, semua yang kehilangan akal sehat, ya, hanya mengandalkan kekuatan, menjadi sadar bahwa hidup ini sangat tergantung pada Tuhan pemilik hidup ini. Dan Tuhan pemilik hidup ini menjanjikan penyertaan dan pertolongan, tetapi juga memintakan pemahaman kesadaran untuk senantiasa tidak melupakan Tuhan, terlebih dalam kegiatan-kegiatan kegerejaan dan beribadahan. Terima kasih. Kami juga bersyukur dengan keluarga-keluarga yang bersyukur, keluarga Simanjuntak, untuk anaknya Abang yang saat ini juga ada bersama Bapak Mama dan saudaranya di Ambon ini dalam rangka Natal dan Tahun Baru, dan setelah ini akan kembali ke pendidikan akmil. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati supaya anak ini bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan berhasil sukses. Demikian juga anak-anak kami yang lain dalam jenjang-jenjang pendidikan mereka, baik di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, di kepolisian, bahkan pendidikan-pendidikan di swasta, di kegiatan-kegiatan pendidikan sipil. Tuhan mau sayang semua, berkati semua, jaga semua, pelihara semua. Kami juga bersyukur dengan semua mereka yang berulang tahun di awal tahun ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Dan bersyukur atas segala macam berkat-berkat Tuhan yang mereka peroleh sepanjang tahun ini, dan mengawali tahun ini pula lewat persembahan-persembahan, termasuk persembahan untuk pembangunan pastori jemaat ini.
terimalah persembahan-persembahan kami dan berkatilah Tuhan. Semoga lewat persembahan-persembahan ini seluruh kegiatan pelayanan dapat terlaksana, termasuk persidangan jemaat yang nanti akan dilaksanakan tanggal 18 Januari tahun 2026 ini. Ingatkanlah kami Tuhan, undangan bahagia dari Tuhan, memulai kehidupan baru di tahun baru 2026. Tuhan memperdengarkan suaranya, memanggil dan mengundang jemaatnya. Para di gereja Protestan Maluku, di jemaat kategorial Penil Benteng Atas, untuk ada dalam perjamuan kudus tanggal 4 hari Minggu ini. Semoga semua kami dengan pertolongan Tuhan memiliki kegairahan dan kesukacitaan untuk memenuhi undangan Tuhan, duduk bersama Tuhan di meja perjamuan Tuhan yang kudus. Kami berdoa menyerahkan panitia pembangunan pastori, kami berdoa menyerahkan seluruh majelis, penatua diaken, kostor, seluruh perangkat dan pendukung kebaktian khusus hari ini. Dan dengan sukacita telah diwujud nyatakan lewat paduan suara yang sudah dengan sukacita mengagungkan Tuhan. Dan kami semua dengan sukacita juga tadi mengawali kebaktian ini dengan menyanyi Ku Berbahagia. Semoga ungkapan bahagia ini benar-benar akan kami alami dan kami nikmati bersama suami istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Karena itu jauhkan dari kami hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang hanya pikir diri sendiri, tidak pasti dengan orang lain, hati yang peduli dengan lingkungan kehidupan untuk menjaganya supaya lingkungan kehidupan senantiasa aman dan nyaman, hati yang selalu tersentuh untuk mau menolong para janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang tertindas, orang-orang terbelenggu, korban-korban kejahatan, termasuk anak-anak kami, korban perjudian, korban perselingkuhan, korban narkoba, korban ya segala macam jenis korban ya Tuhan. Termasuk juga saudara-saudara kami ada korban di malam akhir tahun, bahkan awal tahun baru ini. Kami Tuhan selamatkan kami dan gereja Tuhan di Maluku, di dunia, di Indonesia, dan di segala tempat. Biarlah kami semua tetap punya keyakinan bahwa Tuhan Allah kami adalah penjaga yang siap menjaga 24 jam, tidak tertidur, apalagi terlelap. Tuhan siaga melebihi siaga tentara dan polisi. Tuhan siaga melebihi siaga siapapun juga Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa kasih, kepedulian dan kuasanya. Kami serahkan segenap kehidupan kami dan jemaat Tuhan dengan segala rencana kegiatan yang akan terlaksana di tahun ini, di awal tahun, di bulan ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta mengundang Bapak Ibu Saudara semua berdiri. Sambil berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan
bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Saudara-saudaraku, kita harus tetap berjalan bersama Yesus. Apapun yang terjadi, perjalanan tidak boleh terhenti, sebab pintu tidak akan tertutup dan perjuangan tidak akan redup. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ia Tuhan kita setia menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Ia mengutus kita untuk mengabdi sampai akhir dan bersaksi pantang menyerah. Tuhanlah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Atas keyakinan itu, arahkan hati, pikiran, dan segenap kehidupan saudara kepada Tuhan. Siaplah memasuki tahun kehidupan 2026 ini, dan terimalah janji penyertaan dan berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu di tahun baru 2026 sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sambil duduk, tiap-tiap orang angkat hati syukuri penyertaan Tuhan yang telah melayakan dirinya hadir berkebaktian. Saat teduh dimulai. Selesai. Pulanglah dengan sukacita karena saudara dan beta telah mengawali kehidupan baru di tahun baru 2026 dengan berjumpa bersama Yesus hari ini di rumah Tuhan ini. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, oh, kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Bersama Yesus hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan
bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, oh, kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersama.